Media Vietnam soroti absennya Ronaldo Kuateh, sebut timnas U22 Indonesia punya banyak bintang. Salah satu media asal Vietnam, Tetao 247, menilai bila absennya Ronaldo Kuateh bukan masalah besar untuk timnas U22 Indonesia. Penilaian tersebut didasarkan dari banyaknya pemain bintang di timnas U22 Indonesia. Dalam hal ini, Tetao 247 menyebut setidaknya ada 6 nama. Mereka adalah Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, Beckham Putra, dan Witan Sulaiman. Lalu dua lagi ada Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand yang bermain di luar negeri. Tak bisa dipungkiri, meski timnas U22 Indonesia tak bisa mendapatkan servis Ronaldo, mereka masih memiliki banyak wajah tenar. Seperti Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, Beckham Putra, atau Witan Sulaiman. Selain itu, Garuda Muda diperkuat dua pemain yang merumput di luar negeri, Pratama Arhan, Tokyo Verdy Jepang, dan Marcelino Ferdinand, DNZ Belgia, di SEA Games 2023, tulis Tetao 247. Sementara itu, pendapat serupa juga diungkapkan oleh pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Syafri. Indra Syafri menyebut 20 pemain timnas U22 Indonesia yang dibawa semua memiliki kualitas. Termasuk Ronaldo Kuateh, semua pemain yang masuk di tim punya kesempatan yang sama. Jadi yang kami putuskan 20 orang itu sudah yang terbaik, kata Indra Syafri. Sebagai informasi, Ronaldo Kuateh gagal tampil di SEA Games 2023 karena mengalami cedera. Cedera tersebut didapatkan saat membela timnas U22 Indonesia di laga uji coba melawan Lebanon, tanggal 16 April tahun 2023. Kemarin sudah menjalani MRI dan spesifiknya nanti tanya dokter. Tetapi saya pikir minggu ini dia harus istirahat dulu, sudah bisa berjalan dan kondisi lainnya sudah tidak ada masalah, sejauh ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Apakah nanti hasil dari observasi akan ada tindakan-tindakan lain, kita lihat saja. Tetapi saya pikir tidak terlalu mengkhawatirkan, yang tahu pasti tentunya dokter ya, kami sedang menunggu hasil MRI-nya, tutur Indra. Prediksi susunan pemain timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023. Berikut prediksi susunan pemain timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023. SEA Games 2023 bakal digelar di Kamboja pada 5-17 Mei tahun 2023. Namun cabang olahraga sepak bola putra sudah akan dimulai pada tanggal 29 April mendatang. Dalam kesempatan ini, timnas U22 Indonesia berada di grup yang tidak terlalu sulit. Tepatnya, skuad Garuda Muda bersaing di grup A lawan yang dihadapi yakni ada Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Timnas U22 Indonesia kini telah menentukan 20 pemain yang akan dibawa. Dari nama-nama yang ada, Bolasport.com mencoba untuk memprediksi susunan pemain timnas U22 Indonesia. Di posisi penjaga gawang, Hernando Ari bisa menjadi pilihan. Duet bek tengah kemungkinan akan ditempati oleh Muhammad Ferreri dan Rizky Ridho. Terkait kualitas, kedua pemain tersebut tak perlu diragukan lagi. Menjadi langganan pemanggilan timnas Indonesia menjadi buktinya. Pratama Arhan tentu dapat dipasang sebagai bek kiri. Seperti yang diketahui, sulit mencari pemain yang mampu menggantikan Arhan di posisi tersebut. Sedangkan di bek kanan terdapat Rio Fahmi. Rio Fahmi patut mendapatkan kesempatan di timnas U22 Indonesia. Terlebih pemain milik Persija Jakarta itu baru saja menyandang status sebagai pemain muda terbaik Liga 1 2022/2023. Alfeandra Dewangga bisa saja mengisi posisi gelandang bertahan. Meski berposisi sebagai bek tengah, pemain milik PSIS Semarang juga dapat bermain di berbagai posisi lainnya. Pengalaman dan ketenangan Dewangga bakal dibutuhkan untuk memutus serangan lawan. Dua gelandang selanjutnya yakni ada Beckham Putra dan Marcelino Ferdinand. Beckham Putra memiliki akurasi umpan yang cukup baik, sehingga kemampuannya diharapkan dapat membantu aliran serangan timnas U22 Indonesia. Sedangkan Marcelino Ferdinand merupakan gelandang yang bisa mencetak gol.
Ketika lini serang timnas U22 Indonesia buntu, Marcelino Ferdinand dapat menjadi solusinya. Terakhir di lini serang, Witan Sulaman dan Irfan Jauhari dapat ditempatkan sebagai winger kanan dan kiri. Kemudian ujung tombak tentu milik Ramadan Sananta. Seperti yang diketahui, Ramadan Sananta menjadi salah satu striker lokal tertajam di Liga 1 2022/2023. Pemain berusia 20 tahun itu tercatat mengemas 11 gol dari 24 penampilan bersama PSM Makassar. Federasi Sepak Bola Thailand was-was Mano Polking dibajak timnas Indonesia. Rumor yang mengaitkan Mano Polking dengan sejumlah tim, termasuk timnas Indonesia rupanya membuat Federasi Sepak Bola Thailand fat gerah. Polking sendiri masih terikat kontrak sebagai pelatih timnas Thailand hingga tanggal 31 Desember tahun 2023. Namun, Thailand berencana untuk memperpanjang kontrak tersebut. Presiden FAT, Somyot Pumpanmung, mengakui pihaknya bersepakat untuk memperpanjang masa bakti Alexandre Polking. Namun, proses peresmian belum bisa dilakukan karena masih berdiskusi dengan sejumlah pihak. Mano sudah mengirimkan pesan untuk memberitahu, dia siap bekerja dengan Federasi Sepak Bola Thailand dan dengan percaya diri untuk mencapai hasil bagus di Piala Asia awal tahun depan, kata Somyot Pumpanmung seperti dikutip Soha. Nasib pelatih Alexandre Polking disebut bergantung pada manajer Thailand, Nuan Van Lamsam. Namun, Somyot Pumpanmung optimistis proses perpanjangan kontrak akan dilakukan sesegera mungkin. Mengenai kontrak, kami akan membicarakan lebih lanjut dengan Ibu Nuan Van Lamsam. Proses pengerjaan baru saja ditunda karena Festival Songkran, akan tetapi semuanya akan segera dilaksanakan, tegas Somyot Pumpanmung. Alexandre Polking sudah menukangi Thailand sejak 2021. Sejauh ini, Polking berhasil mempersembahkan 2 trofi Piala AFF untuk skuad Gajah Perang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara mengenai rumor Alexandre Polking yang akan didapuk sebagai pengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick menyebut rumor itu sebagai bentuk cywar untuk Indonesia jelang SEA Games 2023. Rumor itu berembus setelah Park Hang-seo yang lebih dulu dikaitkan sebagai kandidat pengganti Shin Tae-yong yang kontraknya tersisa sampai Desember tahun 2023. Namun, Erick Thohir membantah akan kebenaran dari rumor tersebut. Tanya ke Thailand, sama seperti dulu kita dibilang ada pendekatan ke pelatih Vietnam ya tanya Vietnam. Jangan-jangan ini cywar jelang SEA Games supaya kita dipecah belah sebagai bangsa, kata Erick Thohir. Erick Thohir pun mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak termakan propaganda seputar pergantian pelatih timnas Indonesia. Menurut Erick, rumor-rumor yang muncul untuk menggantikan Shin Tae-yong merupakan cara agar timnas Indonesia gagal berprestasi. Jangan termakan propaganda dari negara lain yang tidak menginginkan timnas kita berprestasi. Itu bisa mengganggu pembicaraan kita dengan para pelatih, ucap Erick Thohir. Sama pelatih kita saling diadu, padahal, kan saya sudah jelaskan kan dan sudah ada kesepakatan karena kemarin ada U20. Coach Shin fokus ke U20 sehabis itu Asian Games karena ini bersamaan kemarin, U20 dan SEA Games, tegas Erick Thohir.